Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan heboh pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu sebagaimana tertuang di dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tentang pedoman teknis pengangkatan honorer teknis administrasi menjadi P3K. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K pada tahun 2024 dapat dipertimbangkan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, lalu sebenarnya apa perbedaan antara P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu? Selengkapnya kita akan bahas di video ini. Untuk itu, bagi rekan-rekan, ayo ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru atau kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Diketahui bersama bahwa pemerintah tahun ini akan memberlakukan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time. Sebelumnya memang mencuat wacana pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi pada tahun ini dari 3 regulasi yang diterbitkan oleh Kemenpan RB tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K, di situ dapat dipastikan bahwa memang opsi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau part-time itu benar-benar ada. Pemerintah akan memperlakukan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time dalam skema pengadaan CASN pada tahun 2024. Sehingga nantinya akan ada dua tipe P3K, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk skema P3K paruh waktu merupakan bentuk ASN penuh waktu yang dirancang untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kebijakan penghapusan tenaga honorer. Seorang P3K paruh waktu nantinya itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila memang sudah melewati evaluasi kinerja, syarat administrasi, dan juga didukung oleh kemampuan keuangan daerah sehingga mampu membayar tunjangan P3K penuh waktu. Jadi rekan-rekan, P3K paruh waktu ini nanti merupakan embrio atau bakal calon P3K penuh waktu jika memang pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk mengangkat mereka kepada P3K penuh waktu. Kemudian apa sebenarnya perbedaan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu? Dari sisi penggajian, P3K paruh waktu dinilai tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Hal ini dikarenakan gajinya tak akan lebih besar dari tenaga honorer yang akan dihapus. Jadi soal gaji P3K paruh waktu ini bisa dipastikan tidak akan memberikan beban keuangan daerah, oleh karena memang gajinya itu tidak akan lebih besar dari gaji yang diterima oleh honorer saat ini. Jadi ini persoalan gaji P3K paruh waktu itu sejumlah dengan apa yang diterima saat ini. Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa gaji P3K ini akan disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diberikan. Sebab P3K paruh waktu tidak wajib di kantor seharian. Ia menyebutkan bahwa tidak mungkinlah gajinya sama dengan P3K penuh waktu, maksudnya orang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerja dengan 8 jam. Nah, itu sekedar gambaran dari sisi penggajian antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Rekan-rekan, dari sisi bekerja sesuai kesepakatan tentu saja tidak sama seperti P3K penuh waktu. P3K paruh waktu nantinya bekerja sesuai waktu yang disepakati saja. Menurut Gus Pardi,
P3K paruh waktu atau part-time ini kelebihannya adalah status sebagai aparatur sipil negara lebih tinggi dari yang sebelumnya sebagai honorer. Yang bersangkutan akan diberi ruang untuk beraktivitas bekerja di luar statusnya. Jadi P3K paruh waktu ini juga merupakan aparatur sipil negara. Jadi ini yang cukup menggembirakan rekan-rekan sekalian bahwa P3K paruh waktu ini merupakan bagian dari ASN. Akan tetapi yang membedakan adalah dari sisi penggajian dan sisi waktu kerja ya. Dari sisi waktu kerja yang bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati. Gus Pardi menyebutkan bahwa P3K part-time ini menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan antara tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain, tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Kemudian rekan-rekan, itu adalah sekilas perbedaan antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Jadi ada perbedaan dari sisi gaji, kemudian dari sisi jam kerja yang memang membedakan antara P3K paruh waktu dan P3K. Rekan-rekan sekalian, di sisi lain tenaga honorer termasuk guru honorer itu memang akan dihapus ya. Jadi seluruh status kepegawaian yang bernama honorer selain PNS dan P3K itu akan dihapus. Dan kemungkinan para tenaga honorer ini akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada akhir tahun 2024 ini. Kalau tadi kita menyinggung persoalan gaji, lalu sebenarnya berapa jumlah gaji dari P3K? Dari informasi, tenaga honorer ini akan ditata dan dihapus paling lambat pada bulan Desember 2024. Penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Ini yang pasal yang mengatur terkait dengan solusi tenaga honorer di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana pegawai non-ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024 sejak undang-undang ini mulai berlaku di instansi pemerintah. Maka pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain dengan P3K dan PNS. Menpan RB memastikan bahwa seluruh tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K dengan syarat yang dimiliki dan tidak dimanipulasi. Jadi yang pasti sesuai dengan undang-undang kemarin, ada instruksi presiden bagi mereka yang datanya benar, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Mereka akan otomatis diangkat menjadi P3K, akan tetapi melalui proses seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di